Tamu yang tidak diharapkan telah hadir. Takdir dan duka yang tidak bisa dianulir. Resah. Ada yang memilih terpenjara dalam rumah menyimak kota yang tidak lagi ramah. Ada juga yang keluar menerjang wabah untuk nafkah. Sepi menjadi kata yang sering diulang. Ada yang lenggang, kurang, lalu pulang. Separuh senyum hilang. Mari berhitung. Sudah berapa lama merangin tumpul? Jika mampu, mengapa tidak merangkul yang sedang terpukul? Menunggu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, panitia yang saya hormati, serta seluruh finalis Nusantara Scientific Competition Season 7 yang berbahagia. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Kemunculan virus ini berawal dari wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 sekarang ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah membawa pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Saat ini menunjukkan bahwa rata-rata penyebaran COVID-19 sebesar 320.876 kasus setiap harinya. Pada tanggal 10 Oktober 2020 tercatat ada 37.423.660 kasus dengan total kematian 1.074.817 yang tersebar di 215 negara. Saat ini penyebaran utama COVID-19 melalui perantara manusia ke manusia lainnya. WHO mengatakan bahwa orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gejala pada sistem pernafasan seperti demam, batuk, bersin, dan sesak nafas. Dan Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa transmisi COVID-19 juga dapat terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk ataupun bersin penderita. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang pernah ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat agar memakai masker kain saat beraktivitas di luar rumah. Namun, faktanya masker kain sangat tidak dianjurkan karena tingkat protektivitas masker di bawah 10%, terutama pada masker scuba. Berdasarkan Center of Disease and Prevention, penggunaan filtering face mask, respirator, dan juga APD dapat dinilai efektif dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun, timbul permasalahan lain yaitu tingginya permintaan APD di seluruh dunia yang mengakibatkan krisis APD, bahkan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dengan bangga mempersembahkan UV-MH Disinfection Box. Inovasi alat desinfeksi filtering face mask dengan metode MOSE dan UVGI sebagai upaya penanganan COVID-19. Juri yang terhormat, perkenalkan saya Linda Hidayati dan rekan saya Afif Alivia Alfian, kami dari Universitas Negeri Semarang. Berikut ini merupakan poster yang kami buat dengan judul UV-MH Disinfection Box yang dibuat menggunakan Adobe Illustrator. Berikut ini merupakan metode penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil alat yang maksimal. Dimulai dari analisis kebutuhan, pelaksanaan program diawali dengan tahap studi literatur terkait proses desinfeksi APD. Tahap kedua yaitu perancangan alat. Tahap perancangan diawali dengan membuat desain alat yang meliputi desain hardware dan software. Desain hardware berupa skematik rangkaian dan prototipe, dan desain software meliputi algoritma program cahaya dan suhu. Tahap ketiga yaitu pembuatan alat. Pembuatan alat diawali dengan pembuatan PCB sesuai dengan jalur skematik. Selanjutnya, pembuatan program alat dilakukan dengan software Arduino IDE. Semua perangkat akan diintegrasikan ke dalam model prototipe sesuai dengan yang dirancang. Jika prototipe ini lolos uji, maka akan dilanjutkan ke tahap penyempurnaan alat.
Tahap selanjutnya yaitu penyempurnaan alat. Penyempurnaan alat dilakukan setelah memperoleh data hasil pengujian dengan 3 indikator, yakni kesesuaian program, output display, dan keakuratan pendeteksian. Data tersebut menjadi bahan acuan untuk menyempurnakan alat. Tahap selanjutnya yaitu penerapan alat. Tahap ini dilaksanakan setelah alat melewati tahap penyempurnaan. Agar konsep UVMH dapat terimplementasikan, maka perlu adanya kerjasama yang baik dari pemerintah, layanan medis, akademisi, maupun masyarakat. Tahap yang terakhir yaitu hasil dan analisis. Pada tahap hasil dan analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan alat. Analisis yang dilakukan adalah analisis metode, energi, biaya, dan nilai guna. Desain prototipe UVMH terdiri dari lampu UVC, Android placement, baju hazmat, induction hob, jaring mesh, dan masker medis. Selanjutnya yaitu diagram blok dari prinsip kerja UVMH. Alat ini mendapat sumber dari power supply dengan Arduino sebagai pusat pengatur kerja. Sensor akan menangkap data dan diunggah ke internet sehingga dapat dipantau melalui mobile phone. Teknologi ini menggunakan kecerdasan Internet of Things untuk pengaturan dengan tujuan agar pengguna tidak harus bersentuhan secara fisik. Pengaturan dan monitoring intensitas cahaya UV dan suhu dilakukan melalui mobile phone untuk menghindari bahaya yang timbul akibat paparan radiasi sinar UV. Berikut ini merupakan teknik sterilisasi yang digunakan meliputi Ultraviolet Grammatically Irradiation (UVGI). Efisiensi dari penggunaan lampu UV untuk membunuh virus didasarkan pada panjang gelombang dan intensitas cahaya. Telah diselidiki tentang performa dosis 1 Joule per cm persegi membuktikan bahwa performa lampu UVC dapat membunuh virus yang memiliki kesamaan genetik dengan SARS-CoV-2. Persentase keberhasilan 99,99% dengan panjang 254 nanometer. Desain aplikasi UVMH. Selain ditampilkan ke dalam LCD, data yang diperoleh juga dikirim ke aplikasi Android. Aplikasi ini juga mengatur kerja dari UVMH sehingga operator tidak terkena paparan radiasi sinar UV yang sangat berbahaya bagi manusia. Tampilan pada aplikasi Android meliputi indikator suhu dan cahaya ketika prototipe bekerja. Pengujian sensor. Pada pengujian sensor ini dilakukan dengan membandingkan sensor prototipe dengan alat yang sudah terstandarisasi. Alat kalibrasi sensor suhu yang digunakan adalah termometer air raksa. Proses kalibrasi sensor dilakukan menggunakan program Arduino IDE. Source code kalibrasi sensor suhu dapat dilihat pada slide berikut, yang mana berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata error kurang lebih 0,61 derajat Celcius. Berikut ini merupakan hasil dari analisis nilai guna pembuatan UVMH. Untuk biaya pembuatan alat Rp4.559.500, biaya operasional Rp42.000 per hari, revenue Rp300.000, operasional dalam sehari 8 jam, durasi pensterilan ABD 30 menit, untuk pensterilan ABD 144 buah per hari. Perwujudan dari implementasi alat sendiri dilakukan untuk penanganan COVID-19 pada planning 1, UVMH diletakkan pada puskesmas atau layanan kesehatan sebanyak 1 buah. Pada planning 2 diletakkan pada rumah sakit dan planning 3 diletakkan pada masyarakat, di mana alat menyesuaikan kebutuhan masker pada penggunanya. Berdasarkan manfaat yang dapat disimpulkan bahwa integrasi sensor dengan aplikasi mobile pada teknologi UVMH memberikan keamanan dari paparan sinar radiasi UV. Kecerdasan buatan yang ditanamkan pada teknologi UVMH Box menyajikan kemudahan dalam pengoperasian alat. Masyarakat dapat menggunakan masker dengan tingkat keamanan setara dengan tenaga medis sehingga mampu mencegah penyebaran virus COVID-19 lebih efektif. Krisis dan limbah masker menjadi berkurang. Strategi penanganan dalam menghadapi pandemi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.